Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan ketemu lagi bersama saya Movie di channel Moviecaster guys. Dan guys, pernah nggak sih membayangkan perasaan seorang wanita yang dicabuli oleh 5 orang pria secara bergiliran hingga nyaris mati? Yap, kali ini Movie akan mencoba untuk merangkum salah satu film yang dirilis pada tahun 2010 yang berjudul I Spit on Your Grave. So tetap di sini, Movie akan ulas sekarang buat kalian. Yo guys, dalam film ini Sarah Butler berperan sebagai Jennifer Hills yang berprofesi sebagai seorang penulis novel. Nah, sebagai penulis novel, Jennifer ini bermaksud untuk melanjutkan pembuatan novel berikutnya di sebuah daerah yang disebut Mockingbird Trail, yaitu sebuah daerah terpencil yang lokasinya di pinggir danau di tepi sebuah hutan yang jauh dari keramaian dan memang cocok bagi Jennifer yang memang mencari ketenangan dan kedamaian dalam menyelesaikan novelnya. Sampailah dia di Mockingbird Trail dan mulai merapikan barang-barang bawaannya dan segera mulai bekerja guys. Suatu pagi setelah Jennifer melakukan kegiatan rutinnya, dia bermaksud akan segera mandi. Namun sayangnya air dalam ledengnya itu kotor banget guys ya, jadi kayak semacam mampet gitu. Dan akhirnya Jennifer pun menelpon dan meminta tolong kepada Elle. Nah, Elle ini adalah orang yang menyewakan rumah kepada Jennifer Hills di Mockingbird Trail ini guys. Gak lama kemudian Elle pun mengirimkan seseorang yang bernama Matthew untuk membantu memperbaiki saluran pipa yang mampet itu. Nah, si Matthew ini terlihat agak culun-culun sih, tapi dia datang membantu menyelesaikan masalah saluran pembuangan rumah yang mampet yang disewa oleh Jennifer. Gak lama kemudian pekerjaan Matthew ini selesai, cepat banget kerjanya. Saking senangnya, si Jennifer ini secara spontan mencium Matthew yang katanya Matthew ini menyelamatkannya untuk tidak mandi di danau yang kotor itu. Dan Matthew pun kikuk lalu buru-buru pergi begitu aja sampai-sampai Jennifer ini gak sempat bayar ongkos perbaikannya kepada si Matthew. Nah, setelah mandi, Jennifer kemudian mulai menulis lagi dan kemudian dia bersantai sejenak sendirian dengan meminum sedikit minuman kerasnya sembari menghisap rokok marijuana dan tiba-tiba aja dia tertidur gitu aja di sofa. Bangun-bangun tuh udah subuh guys dan Jennifer terjaga. Cuman saat itu dia mengalami perasaan yang gak enak gitu ya. Jadi Jennifer kemudian mengecek sekitar rumah dan gak mendapat apa-apa. Lantas dia pun langsung menutup pintu itu kembali. Tapi gak berapa lama ada 3 orang yang masuk ke rumah tersebut. Dia adalah Johnny, Andy, dan Stanley. Ketegangan pun dimulai. Jennifer menyuruh mereka semua keluar namun semuanya tertawa. Oh iya guys, saat kejadian malam itu ternyata diikuti juga oleh Matthew yang tetap bersembunyi di luar. Matthew kemudian dipanggil masuk karena pesta malam ini adalah untuknya. Jennifer kemudian dipermainkan oleh ketiganya guys. Johnny itu memasukkan pistol ke dalam mulutnya Jennifer, kemudian Andy juga melakukan hal yang sama dengan memasukkan botol ke mulut Jennifer. Nah, saat ada kesempatan, Jennifer pun lari setelah memukul kaki Andy dengan botol. Jennifer kemudian terus berlari hingga dia akhirnya ketemu dengan si Elle dan si sheriff yang bernama Storch. Kemudian si Storch ini mengantar Jennifer pulang sekaligus mengecek apa yang dilaporkan oleh Jennifer kepadanya. Sayangnya guys, sheriff ini ternyata bagian dari mereka dan ya Johnny, Andy, Stanley, dan Matthew datang lagi. Jennifer kemudian dipeloroti secara paksa dan dipegangi rame-rame. Sementara Matthew itu dipersilahkan untuk memperkosanya pertama kali. Agak sedikit miris ya. Setelah Matthew selesai, Jennifer pun bangun dan pergi keluar rumah. Namun di hutan, Jennifer itu udah ditunggu oleh semuanya. Dan kali ini giliran sheriff yang beraksi guys. Sheriff ini penyuka gaya belakang dan aksi kuda-kudaan pun terjadi. Jennifer berteriak-teriak kembali tapi tak ada satupun orang yang datang ke sana karena ini hutan wilayahnya terpencil dan ya mereka semua hanya tertawa mendengarkan teriakan dari Jennifer ini. Andy bahkan tuh sempat membenamkan kepala Jennifer berkali-kali ke kubangan air di depannya guys. Nah, aksi ini terus terjadi, terus berlangsung, mereka semuanya bergiliran intinya untuk memperkosa si Jennifer ini dan ya ketika semuanya sudah mendapatkan giliran, Jennifer pun bangun dalam keadaan tanpa sehelai benang pun di badan. Ia pun langsung berjalan lunglai tak berdaya tanpa tujuan namun tetap diikuti oleh semuanya. Nah, setelah tiba di sebuah jembatan guys, tanpa pikir panjang si Jennifer ini langsung menceburkan diri dan tidak terlihat lagi ke permukaan. Melihat itu si sheriff ini marah-marah guys karena mereka tuh benar-benar akan mendapatkan masalah jika kenyataannya si Jennifer ini selamat atau mungkin mayatnya itu ditemukan oleh masyarakat. Ia kemudian memerintahkan semuanya untuk menemukan jasad Jennifer sampai ke hulu. Dan untuk menghilangkan jejak, si sheriff juga memerintahkan membakar kaset yang ada di handicap milik Stanley dan juga mempereteli habis mobil milik Jennifer. Hari demi hari berlalu.
Dari kelima orang yang menggauli paksa Jennifer, si Matthew inilah yang paling merasa bersalah guys. Dan dia terus mencoba untuk mencari jasad Jennifer untuk dimakamkan secara layak. Sayang pencarian jasad Jennifer ini tidak menemui titik temu. Karena sebenarnya Jennifer ini masih hidup guys. Dan dia bersembunyi serta menunggu dirinya pulih kembali untuk segera balas dendam. Dan you know what? Target pertama balas dendam ini adalah si Matthew. Saat si Matthew sedang sendirian mencari di hutan, tiba-tiba suara Jennifer memanggil nama Matthew. Matthew pun kaget, tapi kemudian Matthew pelan-pelan mendekati Jennifer yang lagi duduk di sofa dengan pemandangan lurus dan hampa. Sambil mendekat, Matthew minta maaf. Dia dipaksa oleh teman-temannya. Dan Jennifer pun mengatakan bahwa dia mengetahuinya. Matthew pun menangis di dalam pangkuan Jennifer, namun gak beberapa lama leher Matthew itu dijerat oleh tali oleh Jennifer dan diseret begitu aja. Matthew meronta-ronta dan berteriak-teriak tapi tetap diseret gitu aja guys. Shane kemudian memperlihatkan Stanley dan Andy yang terus mencari jasad Jennifer kemana-mana namun hasilnya nihil. Tiba-tiba gak disangka-sangka si Jennifer ini sudah berada di depannya. Saat Stanley maju, kaki Stanley kena perangkap. Dan Stanley pun berteriak-teriak memanggil Andy yang kebetulan gak jauh dari lokasinya si Stanley. Saat Andy kebingungan melihat kondisi Stanley, dari belakang kepala Andy itu dipukul oleh Jennifer dengan tongkat baseball. Lalu si Stanley juga ikut mencicipinya. Kemudian si Stanley ini diikat ke pohon, kelopak matanya ditusuk kail pancing dan diikat dengan tali di pohon. Mulut Stanley kemudian dimasukkan bangkai tikus dan tubuhnya dilumuri isi ikan. Gak lama kemudian sekawanan gagak datang untuk mematuk tubuh Stanley, termasuk mematuk ya itu matanya dipatuk gitu ya. Ini adalah hukuman brutal bagi Stanley yang menyetubuhinya serta suka nontonin serta merekam semua aksi biadab mereka sebelumnya. Next, kemudian beralih kepada si Andy. Si Andy ini diikat dengan posisi terkelungkup di atas bathtub yang sudah tidak dipakai lagi di sebuah bangunan yang tidak berpenghuni gak jauh dari Stanley diikat. Dan ya Stanley udah mati duluan gitu ya. Nah kepala Andy ini lantas dicelupkan berkali-kali ke dalam bathtub yang berisi cairan kimia oleh Jennifer. Gak lama kemudian si Andy pun tewas guys. Kemudian si Jennifer ini melanjutkan proses balas dendamnya dan targetnya sekarang adalah si Johnny. Cara balas dendam si Jennifer Hill terhadap Johnny terbilang lebih sadis lagi guys. Johnny ini berdiri tanpa mengenakan pakaian, tangannya diikat ke atas, kemudian gigit depan si Johnny ini dicabut paksa satu persatu. Lalu kemudian yang paling ngenesnya nih ya, itu dedenya Johnny itu dipotong dengan gunting keruput yang diakhiri dengan memasukkan potongan dede itu ke Johnny yang sedang berteriak sakitan. Jadi mamam lagi tuh teteknya itu, ngeri tapi ya sepadan gitu ya. Nah terakhir nih guys, si Storks ya, yaitu si sheriff biadab itu yang berhasil diculik oleh Jennifer dan akhirnya dihukum dengan cara diikat dengan posisi nungging dengan senjata laras panjang miliknya itu menusuk duburnya gitu kan. Dia kan penyuka anal gitu ya. Jadi sekarang dia dianalin gitu tapi pakai shotgun gitu, nggak mampus kan bukan. Dan ini dilakukan berkali-kali hingga pada akhirnya pelatuk yang diikat dengan tali di ujung talinya lainnya itu diikat di tangannya Matthew. Jennifer kemudian beranjak pergi menunggu di luar dan si sheriff itu berteriak-teriak minta tolong, bahkan sampai memaki-maki dan ya dia juga mohon ampun, dia maki-maki lagi, dia mohon ampun lagi, hingga akhirnya teriakan sheriff itu membuat Matthew terbangun dan ya you know what, dare gitu ya, meledaklah itu semua. Si sheriff tertembak dari dubur tembus ke wajahnya dan pelurunya juga mengenai dada si Matthew. Dan Jennifer Hill tersenyum kecil. Terlihat di wajahnya dia merasa puas karena sudah impas. Dia telah melakukan balas dendam terhadap semuanya. Semuanya melakukan hal terburuk dan akan selalu Jennifer ingat sepanjang hidupnya. Film pun berakhir guys. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka gak apa-apa. Bantu juga untuk klik tombol subscribe dan checklist loncengnya ya. Kalian juga bisa lihat video-video movie caster yang lainnya, dan jika kalian ada requestan film atau TV series bergenre horror trailer untuk dibuatkan alur ceritanya, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Itu aja dari saya, semoga kita akan ketemu lagi next video. Saya Movie pamit mundur and dadah.